ومجمع القوم الكرام فبلغنا ما طلبنا من مطالب ومرامي من مطالب ومرامي. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa bisanadil muttasil ila Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bih wa bi'ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibda'u bima bada'allahu bih. Ibda'u, mulailah siapa kalian, bima, dengan apa-apa yang bada'a, memulai siapa Allahu Allah, bihi, dengannya ma. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatah waqtada bihuda wa nasara dinah ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza birahmatika ya arhamar rahimin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum wa bi gudumikum. Al-Faqir ucapkan kepada seluruh dan segenap para habaib, para asatidzah, para masyayikh, para jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah thumma alhamdulillah wa syukrulillah. Berkat taufik, hidayah, riayah, hirasa wa himayahnya Allah subhanahu wa ta'ala, tergerak hati kita, ringan langkah kita, sehat afiat jasmani dan juga rohani kita, luang pula waktu kita, sehingga kita bisa kembali berkumpul, kembali bersilaturahmi dalam rangka menghadiri, mengikuti, memeriahkan, menyemarakkan, meramaikan, mensyiarkan majelis rutinan yang rutin kita selenggarakan di setiap pekannya, di setiap malam Jumatnya di Rubat Huraidah ini. Mudah-mudahan duduknya kita, kumpulnya kita di sini terhitung sebagai amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala balas dengan berbagai macam kebaikan yang berlipat ganda. Dan semoga duduknya kita juga di sini terhitung sebagai silaturahmi di antara kita sekalian. Yang mudah-mudahan dengan silaturahmi ini antara yang satu dengan yang lainnya tidak kenal jadi saling kenal. Yang sudah kenal jadi makin akrab. Yang sudah akrab insyaallah tidak lagi ragu-ragu untuk saling tolong menolong, bantu membantu dalam kebaikan, dalam ketakwaan, semata-mata hanya untuk menggapai ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Faqala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa ta'awanu, dan saling tolong menolonglah kalian. Saling tolong menolong dalam apa? Alal birri, dalam kebaikan, apapun jenis kebaikannya. Wa taqwa, dan juga saling tolong menolong kalian dalam ketakwaan. Saling ingat mengingatkan, saling wasiat mewasiatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'awanu, dan sekaligus janganlah kalian saling tolong menolong alal ismi, dalam perbuatan dosa. Akrab, yang sudah akrab insyaallah bisa saling semangat menyemangati dalam kebaikan, dalam ketakwaan, semata-mata hanya untuk menggapai ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Pertemanan, persahabatan seperti inilah yang akan abadi sampai di akhirat nanti. Al-hub fillah, cinta karena Allah, wa bughd fillah, dan juga benci karena Allah subhanahu wa ta'ala.
Nah, jadi sebaik-baik teman adalah yang senantiasa mengingatkan kita untuk senantiasa takwa, untuk senantiasa berbuat kebaikan. Nah, kalau kita punya teman yang kayak begitu, pegang, jangan sampai lepas, karena itulah sejatinya teman kita. Yang kelak itu pertemanan akan terus ya, kekal langgeng sampai akhirat nanti, insya Allah. Dan mudah-mudahan juga dengan silaturahmi ini Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Allah Subhanahu wa taala berkahi usia kita. Allah Subhanahu wa taala mudahkan, lancarkan, gampangkan rizki kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga duduknya kita di sini juga terhitung dalam rangka thalabul ilm, dalam rangka menuntut ilmu. Salah satu kewajiban yang Allah dan Rasulnya wajibkan kepada kita yaitu menuntut ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang bikin ibadah kita makin sempurna. Ilmu yang bikin kita makin semangat ibadah. Ilmu yang bikin kita insya Allah makin hari makin baik. Baik ucapannya, baik perbuatannya, baik sikapnya, baik tingkah lakunya, baik kepribadiannya, baik gaya hidupnya, baik pula akhlaknya, terus sampai akhirnya kehidupan kita ditutup dengan penutupan yang baik atau husnul khatimah, insya Allah. Dan mudah-mudahan kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat buat diri kita, manfaat buat keluarga kita, manfaat buat rumah tangga kita, manfaat buat usaha kita, manfaat buat pekerjaan kita, manfaat buat berbagai macam urusan kita, dari mulai urusan dunia, urusan agama sampai urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga duduknya kita di majlis ini dan majlis-majlis semacam ini dapat menambah semangat kita untuk terus istiqomah menjalankan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita. Istiqomah di dalam menjalankan hal tersebut hingga ajal menjemput kita, agar kita sekalian berakhir dengan bahagia husnul khatimah dan tidak berakhir dengan celaka su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, sampailah kita ke hadis yang ke-48 dari kitab Al-Jami'us Shaghir lil Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, di mana di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam telah bersabda, ibda'u, mulailah ya, mulailah bima, dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala memulainya. Ini sebetulnya hadis panjang, tapi Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti ambil sepenggal karena memang Jami' Shaghir ini sengaja beliau susun, menghimpun hadis-hadis yang enggak terlalu panjang supaya mudah dibaca, mudah dihafal, mudah pula dicarinya, karena beliau susun kitab ini berdasarkan abjad huruf hijaiyah. Bab alif, hadis yang dimulai dari huruf alif. Bab huruf ba, hadis yang dimulai dari huruf ba. Bab huruf ta, hadis yang dimulai dari huruf ta, dan seterusnya sampai huruf ya. Kurang lebih ada sekitar 10 ribuan hadis. Dan kita baru sampai hadis yang ke-48. Kapan hatamnya? Wallahu a'lam bishawab. Yang penting kita ikhtiar, kita baca, kita ambil faedahnya, kita amalkan apa yang bisa kita amalkan, insya Allah jadi berkah buat kita. Amin ya rabbal alamin. Kata Syekh Ahmad bin Ruslan Asy-Syafi'i, fa'mal walau bil usyri kaz-zakati takhruj binuril ilmi min dzulmati. Kata Syekh Ahmad bin Ruslan Asy-Syafi'i, salah seorang ulama ahli fikih, beliau mengatakan, fa'mal, amalkan apa yang kita dapat dari majlis taklim. Kita dengar ilmu yang disampaikan oleh Habib, oleh kiai, oleh ustadz, oleh ajengan, oleh mama, oleh buya,
Kita hadir ke tablik-tablik akbar, kita dengar ceramah dari habib, dari kiai, dari ustadz. Kita ambil dan kita amalkan. Walau bil usyri, walaupun hanya 10%-nya. Guru kita menyampaikan masalah dari 1 sampai 100 masalah. Guru kita menyampaikan pelajaran dari A sampai Z. Mungkin kita belum bisa mengamalkan semuanya. Bertahap, gak apa-apa. Ambil dulu yang mana yang bisa kita amalin. Fa'amal, amalkan. Walau bil usyri, walaupun 10%-nya. Kaz zakat, sebagaimana zakat. Allah karuniakan kita harta, Allah nggak nyuruh kita keluarin itu semuanya. Enggak. Allah nyuruh kita hanya keluarkan sebagian aja. Zakat pertanian, kalau misalkan itu airnya alami, cuman 10%. Suruh keluarin. Tapi kalau misalkan airnya boleh bayar, kita keluarin cuma 5%. Seluruh sawahnya itu dikeluarin. Hanya sekian persen yang Allah minta keluarin. Jadi ilmu yang kita dapetin itu ada zakatnya. Amalin walaupun 10%-nya. Nah, kalau kita amalkan takhruj binuril ilmi min dzulmati, maka engkau akan keluar dari kegelapan dengan cahaya ilmu tersebut. Berasanya nggak sekarang, nanti begitu masuk kubur, kita ditinggalin di dalam kubur, tuh kubur gelap, nggak ada lampu, nggak ada cahaya. Nah itu cahaya ilmu. Dari ilmu-ilmu yang kita amalkan ketika di dunia, yang kita anggap sepele. Kita dengar duduk di majlis, ternyata nutup aurat itu wajib hukumnya, mau laki mau perempuan. Kalau laki, akan itu akan membawa kita keluar dari kegelapan tersebut. Insya Allah. Makanya kalau misalkan ngaji, apa yang bisa kita amalin, amalin. Apa yang bisa kita pakai, pakai. Ya, walaupun mungkin belum semuanya yang kita dapetin dari A sampai Z, tapi paling enggak ada nih yang bisa kita amalkan. Ya, walaupun hanya sekian persennya. Nah, itu akan menjadi cahaya yang akan menerangi kita, menerangi kehidupan kita, nuntun kita keluar dari kegelapan. Insya Allah. Nah, jadi ma'asyiral jamaah rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya kita hendaknya memulai sesuatu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memulainya. Nah, ini hadisnya sebetulnya panjang. Jadi ini hadis Nabi sampaikan saat Nabi sedang umrah. Nabi habis umrah, saat Nabi sa'i, habis tawaf, kelar tawaf, Nabi sholat di maqam Ibrahim, habis itu Nabi sa'i. Nah, saat sa'ilah Nabi menyampaikan hadis ini. Nabi baca ayat Innas Safa wal Marwata min mulai dari Bukit Safa dulu sampai Bukit Marwa 1. Dari Marwa ke Safa 2. Dari Safa ke Marwa lagi 3. Dari Marwa ke Safa lagi 4. Dari Safa balik ke Marwanya lagi 5. Dari Marwa ke Safanya lagi 6. Dari Safa ke Marwanya lagi 7. Selesai tahallul, gunting tuh rambut ya. Nah, jadi Nabi sampaikan hadis ini mulai sebagaimana Allah mulai. Jadi para sahabat nanya, ya Rasul, ini kita mulainya dari Safa dulu ke Marwah, apa Marwah ke Safa? Kata Nabi, ibda'u bima bada'allahu bihi. Mulai sebagaimana Allah mulai. Allah berfirman, Inna Safa wal Marwah. Allah sebut Safa dulu, baru Marwah. Jadi kita mulai dari Safa dulu, habis itu baru Marwah. Dan hadis ini bukan hanya berkaitan dengan ibadah sa'i saja. Ini juga menjadi dalil ya, sebagian ibadah yang lainnya seperti wudu. Wudu sebagaimana yang suka saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hei orang-orang yang beriman, jika kau hendak menunaikan salat, maka basuhlah wajahmu,
Lalu kemudian basuh kedua tanganmu sampai sikutmu. Lalu setelah itu basuhlah kepalamu dan kemudian basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. Nah, hadis ini juga dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i dan pengikutnya Asy-Syafi'iyah sebagai dalil bahwa wudhu itu harus berurutan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara urut di dalam ayat tersebut. Allah dalam mazhab Imam Syafi'i wudhu hukumnya wajib berurutan. Kalau tidak berurutan maka tidak sah. Nah, jadi ini hadis disampaikan oleh Tisarah. Nabi Ibrahim dapat anak namanya Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak nanti punya anak namanya Yakub yang juga jadi nabi, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Yakub atau Nabi Yakub alaihissalam punya nama lain, punya nama sebutan lain, yaitu Israel. Jadi kalau dibilang Israel itu adalah nama lain dari, kalau mau namain pakai namain Yusuf aja, jangan Simon. Jadi ada 12 tuh anaknya. Nah, dari 12 ini beranak pianak. Nah, itu nanti tuh jadi Bani Israel tuh. Yang dulu Allah jadikan mereka umat yang paling mulia di atas muka bumi. Allah kasih keutamaan Ibrahim dari pasangan beliau Siti Sarah. Siti Sarah punya anak, dari Nabi Ibrahim punya anak Ishak, Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak dari tadi tuh 12 orang. Salah satunya jadi nabi, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, dari istri yang satu lagi, Siti Hajar, punya anak namanya Ismail alaihissalam, yang juga akan kelak menjadi nabi dan rasul. Singkat cerita, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaruh istri dan anaknya Siti Hajar dan Nabi Ismail yang masih kecil di satu tempat yang nggak ketahuan. Di satu tempat sampai akhirnya Nabi Ibrahim jalan sama istrinya, sampai akhirnya berhentilah dengan isyarah-isyarah yang beliau dapatkan, berhentilah di satu tempat gurun pasir yang tandus. Kemudian ditaruh aja udah di situ istrinya sama anaknya. Istrinya nanya, "Wahai suamiku, kenapa engkau naruh aku di sini? Ini aku lagi hamil besar nih, kenapa naruh di sini?" Kata Nabi Ibrahim, "Ini perintah Allah." Nah, ini suaminya soleh, istrinya soleha. Ngedengar, oh ini perintah Allah, ya udah. Siti Hajar sam'an wa ta'atan. Beliau dengar, beliau taat. Kakinya ke tanah, ditendang-tendang itu kakinya, tiba-tiba dari hentakan itu keluar air yang kita kenal dengan air Zam-Zam. Dan sampai hari ini itu air Zam-Zam kagak berhenti. Alhamdulillah, akhirnya minumlah mereka berdua dari air tersebut. Dan akhirnya Nabi Ismail yang masih bayi pun diam, tenang, Siti Hajar pun tenang. Nah, apa yang Siti Hajar lakukan itu akhirnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi salah satu rukun baik ibadah haji ataupun ibadah umroh. Alhamdulillah. Kenapa? Sebab di situ terdapat banyak pelajaran. Ya. Jadi kita hidup di dunia ini, ya, itu sebagaimana kejadian Siti Hajar lagi cari air. Kita cari ridho Allah di Bukit Sofa. Nah, ternyata ridho Allah nggak ada di. Kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Selanjutnya kita pasrahkan, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi hampa. Usaha tanpa doa jadi sia-sia. Jadi luar biasa pelajaran yang diberikan oleh kenapa kudu Nabi Ismail. Nah, di sini lagi-lagi pelajaran penting. Jadi kalau kita mau dikabulkan sama Allah, kita mesti jadi baik di hadapan Allah. Jadi baik maksudnya bagaimana, Bib? Baik itu suci.
Bayi itu bersih. Ta'ala, persis seperti bayi. Jadi jadiin diri kita bayi dulu. Bersihin dulu nih, bukan cuman bersihin jasadnya, tapi bersihin juga hatinya. Baru habis itu dapat kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dulu kita nih lagi di pondok dulu, itu kalau lagi ada tamu nih, misalkan kita punya guru Abu Hasan lagi ada tamu nih, kita tuh suka nungguin di samping maktab, di samping di samping kantor beliau. Nungguin apaan? Nungguin sisa-sisa tamu. Apalagi yang datang tamunya orang alim. Biasanya kalau orang alim itu makannya nggak banyak, dikit, minum sedikit, disisain. Nggak kayak kita ya, udah makannya banyak, udah gitu minta bungkusin lagi. Ini enak banget nih, ada lagi apa kagak ya? Buat di jalanan. Nah, itu kalau mereka sudah pulang, biasanya kami punya guru Ustaz Hasan ngebiarin, udah terserah tuh, ayo santri yang mau ambil. Nah, kita ambil tuh minumannya. Kadang-kadang teman saya yang ekstrim, kobokan mereka diambil buat diminum. Buat apa sih Bib itu Bib minum? Buat obat. Obat apa? Obat hati. Kita minum itu, kita niatin, ya Allah, mudah-mudahan dengan air ini, bekas orang-orang alim ini, bekas orang-orang soleh ini, ya, mudah-mudahan hati saya bersih. Mudah-mudahan hati saya penyakit-penyakitnya hilang, kotoran-kotorannya hilang. Jadi begitu, niatnya begitu. Bukan niatnya aus, bukan asik nih, marjan ya. Bukan niat begitu. Jadi niatnya nggak ngelihat mau minumannya sirup kayak mau minumannya apa kayak. Kita ngelihat ini bekas diminum orang alim. Tuh air nempel sama bibirnya yang biasa dia zikir. Tuh air nempel sama lisannya yang biasa dia baca Al-Quran. Tuh air nempel sama lidahnya yang biasa dia munajat sama Allah. Mudah-mudahan dengan bekas bibirnya, bekas lisannya, bekas lidahnya dia, tuh ada tuh sisa-sisa keberkahannya. Dan mudah-mudahan kita minum itu bisa menjadi pengobat buat hati kita, yang hati kita mungkin kotor, susah nerima nasihat. Dinasehatin masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi. Hanya dia tuh tangannya nyentuh mulutnya tuh. Jadi bukan cuma dapat dari mulut doang, dari tangannya diminum. Ya. Nggak ada jember-jember, kagak ada itu. Dan saya ngelihat dari teman-teman yang suka begitu tuh, ya, saya ngelihat saat ininya ternyata bener ya. Dulu nih yang sering minum kobokan tamu nih, jadi begini nih, kelihatan hasilnya, berkahnya. Ya, karena mungkin niatnya betul-betul tulus, niatnya betul-betul ikhlas. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala kabulin tuh apa yang dia kepengen. Jadi kita nggak usah gengsi-gengsi, walaupun itu orangnya masih muda, di bawah kita umurnya. Tapi kalau dia alim, dia soleh, kita minta bekasnya nggak apa-apa. Nggak syirik? Nggak, ini bukan syirik-syirikan, bukan. Ya. Udah itu babnya lain lagi, udah. Ya. Itu babnya lain lagi. Jadi kalau misalkan ada orang-orang alim, nggak harus habaib, kiai, soleh, ya, tetap bekasnya juga bakal ada, sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam.